Nama gue Sudarwati, kebetulan gue biasa dipanggil sama teman-temanku adalah Wati. Gue adalah alumni SMA 42 angkatan 92. Kebetulan hobi aku saat ini adalah masih mendaki gunung bersama keluarga aku. Yang sebenarnya itu adalah hobi dari zaman aku remaja. Cuman karena hobi ini saat remaja itu tidak bisa dilaksanakan karena terkait izin orang tua, maka barulah setelah menikah hobi itu kita jalani. Kebetulan saya juga dapat jodoh, suami adalah seorang yang suka mendaki gunung juga. Jadi makanya saat sudah mempunyai anak, baru hobi itu kita bisa sampaikan ke anak-anak kita juga. Alhamdulillahnya anak-anak sangat tertarik oleh pendakian dan khususnya alam. Dari mereka kecil sampai alhamdulillah sampai sekarang. Jadi setiap liburan itu seringkali kita ke gunung malah ke alam. Nggak ke mall, jalan-jalannya beda lah. Karena dari alam itu kita bisa banyak dapat pelajaran. Baik dari keberanian seorang anak, bagaimana dia harus bisa hidup mandiri, itu adalah bisa belajar dari itu. Kebetulan juga saya saat ini adalah ibu rumah tangga, anak aku ada 2, kebetulan laki semua. Yang sekarang yang pertama sudah kerja, yang kedua masih kelas 3 SMA, sudah mau kuliah. Saat ini saya kebetulan sudah mendaki sekitar berapa gunung ya? Kayaknya sekitar 18-an gunung. Khususnya di Jawa Bali. Dari Gunung Salak, Gunung Gede Pangrango, Gunung Papandayan. Itu yang awal-awalnya adalah dari gunung-gunung terdekat itu, Papandayan, Salak, Gede Pangrango, sampai akhirnya kita sudah sampai ke Rinjani. Alhamdulillah. Rinjani adalah gunung yang semua pendaki inginkan, pendaki idam-idamkan untuk pendakian ke Rinjani. Alhamdulillah saat itu berapa tahun lalu ya, sekitar 5 tahun lalu saya sampai diizinkan untuk mendaki Rinjani. Alhamdulillah summit, dan ya tinggal nanti kembali lagi mungkin dengan anak-anak, karena kemarin anak-anak nggak bisa ikut, nggak ada libur. Sementara ini dari awal itu adalah anak-anak itu saya bawa, pertama itu main-main ke alam, ke curug, camping, sampai akhirnya mereka minta untuk mendaki. Sebelumnya untuk ini juga kita ada pesan untuk para pendaki-pendaki pemula atau adik-adik yang mau mendaki gunung, yang minat mungkin main di alam, untuk camping atau pendakian sebaiknya pertama siapkan mental dan fisik, itu yang utama. Karena di alam itu kita tidak bisa prediksi cuaca. Kita lihat cuaca seperti di bawah ini, terang seperti ini. Tapi saat kita mendaki itu bisa ada badai, hujan, bahkan mungkin sungai meluap. Jadi ya tetap kita harus siapkan. Pesannya, kemanapun kita, apapun kita, kegiatan kita di alam itu harus tetap berhati-hati. Dan kita tetap harus jaga kesehatan. Karena jujur aja, dengan olahraga ini adalah investasi untuk kesehatan kita. Gitu. Jadi tetap semangat, jangan takut. Gue Wati, jangan lupa tonton The Podcaster 889. Oke.
Gua sudah sama Wati. Wat, apa kabar Wat? Alhamdulillah baik, Obi. Jadi gua mau tanya-tanya nih seputar lo nih. Ini gua mau tahu latar belakang ya. Oke. Latar belakang lo sering mendaki gunung, ya kan? Latar belakangnya. Intinya awal hobi mendaki gunung tuh dari kapan? Sebenarnya tuh dari gue SMA tuh udah suka gue naik gunung. Cuma waktu itu kan gue pernah tuh ikut pencinta alam 42 ya waktu SMA. Tapi berhubung saat itu fisik gue masih lemah, latihan-latihannya terlalu berat banget bagi gue. Dan izin dari orang tua nggak dikasih, akhirnya gue beralih ke ekskul yang lain. Sampai akhirnya gue setelah berkeluarga, barulah kebetulan dapet suami juga yang suka naik gunung. Jadi langsung kita setelah married baru kita naik gunung. Jadi sekeluarga ya? Sekeluarga. Sekeluarga ya. Nah, ini sebetulnya kalau lebih detail lagi, jadi apa aja sih yang diperluin nih? Karena kan penonton itu pasti kan tahu ya, kan pengen tahu nih apa sih yang diperluin pada saat lo mau kita lah misalkan orang-orang penonton yang mau mendaki, apa sih yang hal yang diperluin lah? Hal yang diperluin itu adalah yang utama itu adalah fisik kita, mental kita, sama perlengkapan yang mumpuni dalam arti kata kayak safety, lebih cenderung safety ya. Karena kayak untuk pemula itu kita butuh sama nggak asal cuma bisa naik gunung gitu loh. Semua bisa sih sebenarnya mendaki gunung, naik gunung karena cuma modal kita jalan doang. Tapi untuk mental itu belum tentu semua bisa. Fisik terutama juga. Pertama seperti kayak cuaca ya. Cuaca sekarang kan apalagi sekarang nih menjelang Desember ini udah musim penghujan. Nah, itu kadang kita di bawah nih terang, sampai di atas ada badai. Itu yang perlu kita persiapkan gitu. Terus perlengkapannya gitu. Nah, dari dulu lo daki gunung, hiking bersama keluarga itu, lo pasti punya pengalaman yang berharga lah. Pasti semuanya berharga ya. Dari gunung-gunung yang lo daki lah ya istilahnya, itu pasti lo punya pengalaman yang berharga lah. Gue mau tahu nih, penonton juga mau tahu nih pengalaman berharga dari lo. Pengalaman yang paling dari dulu awal lu naik gunung, hobi gunung sampai saat ini, apa sih pengalaman yang berharga yang lu dapat? Pengalaman yang berharga yang gue dapat yaitu adalah pertama persaudaraan yang kita nggak bisa dapat dimanapun. Karena rata-rata ya dari awal itu saya cuma mendaki itu keluarga awalnya, suami, anak, dari anak masih kecil-kecil terutama itu. Di trek itu kita ketemu teman-teman yang saling sapa, terutama sekedar hati-hati itu adalah entah kita nggak tahu itu dari mana akhirnya jadi saudara. Sampai akhirnya saya itu waktu itu ketemu sekelompok anak muda, kita diajak ke komunitas mereka, jadi suka naik bareng. Terus sekarang saya pun ada komunitasnya tua-tua namanya U40. Itu juga di atas 40 sampai 60, bahkan masih ada yang mendaki 70 pun masih. Gitu. Nah, itulah persaudaraan itu dari mana-mana, seluruh Indonesia ada. Dari di Padang ada, Papua ada. Betulan nanti kita juga suka ada setiap tahun tuh ada setiap anniversary ada pendakian bersama. Tahun ya? Iya, tiap tahun. Nah, ini dari pengalaman yang menarik lah, yang menarik. Kan tadi pengalaman bahagia banyak, punya teman, saudara ya. Tambah saudara. Hal yang menarik, yang paling menarik lah. Yang paling menarik itu sebenarnya waktu awal-awal ya saya naik gunung itu mengajak anak yang paling kecil. Itu awalnya kan memang cuma ke Curug-Curug terus sampai dia minta, "Mah, aku mau naik gunung." Aku bawalah dia ke Gunung Gede. Nah, setelah itu ke Papandayan. Itu saya ini termasuk orang yang fobia ulet bulu. Ulet bulu yang hitam tebel itu, aduh kalau ngeliat itu udah nggak berani gitu, paling udah diem. Gak berani jalan. Cuma kalau saat itu pas saya lagi pendakian di Papandayan, mana bawahnya jurang, banyak banget pendaki lain di bawah saya. Ini ulet bulu di batang yang harus saya buat pegangan. Itu ulet bulu yang hitam. Saya gini, saya nggak pegang, saya jatuh ke jurang. Mereka tanya sih malah kamu, saya pegang, saya fobia dan takut gatel segala apa itu bayangan pikirannya.
akhirnya Bismillah aja saya pegang, trot. Ya Allah. Dari situ saya udah oke lah, Bismillah. Akhirnya di situ saya bisa, oh ternyata saya bisa menghilangkan fobia ketakutan nih terhadap ular bulu. Itu yang paling pengalaman yang paling utama. Jadi yang paling menarik. intinya bisa menghilangkan fobia. Fobia, betul. Nah, jadi dari dulu kan itu lu udah hal menarik tuh menghilangkan fobia, ya kan. Nah, sekarang penonton mungkin mau tahu nih, sudah berapa tempat sih yang lu daki nih gunung lah istilahnya, Gunung, udah ya. berapa tempat sih? Gunung yang udah aku daki itu udah mungkin sekitar 18-an ya, se-Jawa Bali terutama. Jawa Bali. Jawa Bali. Kebetulan masih di Jawa Bali. Kita belum sampai Sulawesi, Sumatera. Next rencana sih pengen sekali ke Kerinci dengan Latimojong. Cuma waktu terakhir kemarin sempet ya 5 tahun lalu lah ke Rinjani. Itu sudah yang terjauh dan yang terindah dari semua gunung. Tapi kalau di Jawa Barat boleh disebutin nggak buat menonton nih? Oh boleh. Untuk Jawa Barat itu sebenarnya banyak sekali gunung, apalagi untuk pemula ya. Itu ada gunung, kita bisa ke Gunung Gede, Gunung Papandayan, itu ramah sekali untuk pemula. Karena selain pemandangannya dia untuk wisata, juga untuk pendakian boleh. Itu bagus sekali, indah sekali. Itu Jawa Barat tuh. Jawa Barat. Terus ada juga Gunung Salak, tapi kalau Gunung Salak itu kalau untuk pemula agak sulit ya, kecuali ke Kawah Ratunya masih bisa lah untuk pemula. Untuk Jawa Tengah sendiri? Jawa Tengah itu banyak banget. Jawa Tengah itu tapi rata-rata sudah di atas 2000. Itu memang sudah yang paling tidak yang sudah punya apa ya? Experience. Dan dia sudah punya basic yang oke. Tapi lu udah pernah ke sana? Udah. Jawa Tengah udah banyak ya? Jawa Tengah udah kayak ke Slamet, ke mana lagi ya tuh yang Jawa Tengah itu banyak deh. Semeru Semeru udah. Selamat, Semeru, terusnya ke apa lagi tuh? Pokoknya ada beberapa lah, itu sudah semua. Terus Jawa ada juga yang di Wonosobo itu sudah semua. Perahu, terusnya ke Sindoro Sumbing, letter S yang kalau kita terkenalnya sebut itu. Jadi udah Jawa Bali udah hampir mau ini Udah kalau hampir. daki ya. Nah sekarang dari setiap pendakian itu pasti ada suka duka. Itu tentu pasti Nah, itu. gua mau tahu dukanya dulu deh. 2 aja dukanya. Aduh, kalau diomongin dukanya, Yang pertama itu adalah kalau kita ketemu cuaca di trek itu lagi jelek. Tiba-tiba cuaca buruk, hujan, angin, badai, itu yang bikin kita benar-benar menguras tenaga, menguras energi untuk apa? Kita karena biasanya kan rame-rame, bagaimana nih supaya kita selamat? Itu aja, terutama. dukanya ya. Dukanya, Yang pertama. yang Ada yang pertama. kedua gak? Yang kedua itu kalau kita ketemu yang lagi sakit terutama, itu kayak tiba-tiba cuaca buruk, hipo. Itu yang Hipotermia. itu yang sangat juga berpengaruh ya, dan juga kita harus diwaspadai untuk para pendaki terutama, apalagi pemula nih. Hipo itu banyak sekali yang pemula itu cuman mungkin yang sekedar bisa mendaki fisik segala cukup, tapi saat teman sakit kebanyakan ditinggal, itu yang bisa mengakibatkan akhirnya kematian. Ya, Gitu. ya. Nah, terus dari sukanya nih sekarang nih. Sukanya itu Pasti banyak dong, banyak ya kan? banget. Banyak banget. Sukanya itu pertama kita bisa lihat pemandangan yang indah, yaitu terus dapat saudara, pertemanan yang baik, yang solid lah kebanyakan ya kalau itu. Terus udah gitu saat kita sampai puncak itu adalah bonus yang terbesar. Kita bisa lihat kebesaran Allah, bagaimana indahnya pemandangan di puncak gunung, dan bahwa Indonesia itu indah. Allah itu maha besar, ciptaannya itu benar-benar luar biasa gitu. Itu Itu yang pertama. Yang kedua ada gak lagi sukanya? yang kedua sukanya itu adalah saat kalau kita itu bisa turun dengan selamat. Itu udah pasti ya. Itu yang paling kita sukai, karena apa? Nggak ada lagi kan rasa syukur yang kita dapat, cuma itu. Ya. Itu aja. Ada kata terlambat untuk mendaki gunung rekan kita Wati, ini sudah usia seumuran sama gua nih, 52 ya. 52 ya. Jadi dulu awalnya kesehatan kurang membaik.
Betul. Tapi dengan cara mendaki gunung, Alhamdulillah. menikmati keindahan alam, jadi batin sehat, jadi membuat semuanya Semangat. sembuh. Alhamdulillah ya, Wat, ya. Alhamdulillah. Sembuh ya. Gak nyangka sih, ya bisa selamat kayak gini dari COVID kemarin terutama. Jadi dia juga bisa waktu sama keluarga, Betul. family time dengan berkreasi mendaki gunung, itu adalah salah satu hal yang memang harus kita lakukan. Paling seperti itu hari ini, podcast hari ini dengan narasumber kita. Pesan-pesan dari Wati buat penonton, silakan, Wat. Pesan dan pesannya Untuk pemula ya. Untuk pemula nih ya. Untuk pemula itu kita harapkan kalau mau mendaki siapkan fisik dan mental. Terus jangan lupa logistik yang cukup dan perlengkapan yang safety. Jangan memaksakan diri untuk sampai puncak. Puncak adalah bonus. Intinya keselamatan yang utama. Dan kalau untuk estimasi biaya itu juga perlu kita pertimbangkan juga. Belum lagi prosedur-prosedur seperti, jadi mendaki gunung itu nggak asal kita datang naik gunung, nggak bisa. Harus kita ada registrasi, terus kita izin, ada surat sehat. Karena kalau tanpa itu sekarang tuh agak sulit, dan itu sistemnya banyak kan sekarang online registrasinya gitu. Untuk biaya itu nanti kita bisa lihat gunung mana yang akan kita daki, kita lihat lagi tuh, browsing aja lah gitu ya. Kayak kalau bisa nanti setelah dari yang pendek-pendek mainlah ke 3000. 3000 itu pemandangannya lebih luas, lebih bagus sekali. Terutama kayak Rinjani, nih Rinjani. Rinjani itu semua trek sulit di gunung-gunung terendah dan semua pemandangan yang indah dari gunung-gunung terendah ada di Rinjani. Estimasi biaya bisa browsing, tapi kurang lebih sekitar 4 juta sampai 5 juta per orang. Jadi ya gitu ya, mungkin mudah-mudahan saya berharap yang muda-muda semangat untuk naik gunung, jangan takut. Tetap semangat, investasi sehat, olahraga. Memang sih kesannya ekstrim, tapi sebenarnya kalau udah dijalanin tidak ekstrim. Oke? Demikian pembicaraan kita hari ini dengan narasumber kita, Saudara Wati yang sudah berbagi pengalaman. Gua, Robi, The Podcast 889.